Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu dan tetap semangat. Untuk kesempatan kali ini, Guru akan memberikan sebuah video pembelajaran tentang organ gerak hewan. Tematik kelas 5 semester 1. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Tri Wilujeng, guru kelas MI 1B Fakultas Tarbiyah, program studi PPG dalam jabatan tahun 2022, UIN Raden Mas Said Surakarta, dengan dosen pembimbing Ibu Kustiarini SPD MPD. Untuk kesempatan kali ini kita akan belajar 3 muatan pelajaran, yaitu IPA, Bahasa Indonesia, dan SPDB. Untuk yang pertama, kita akan belajar tentang IPA, organ gerak aktif. Organ gerak aktif dalam tubuh hewan adalah otot. Disebut organ gerak aktif karena otot memiliki kemampuan untuk melakukan gerakan dan tidak perlu digerakkan organ atau bagian tubuh lain. Sedangkan organ gerak pasif adalah organ gerak pasif dalam tubuh hewan adalah tulang. Disebut organ gerak pasif karena tulang tidak bisa bergerak sendiri dan harus digerakkan oleh organ gerak aktif. Kerjasama antara alat gerak aktif dan alat gerak pasif membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Hewan mempunyai organ gerak yang berbeda-beda. Berdasarkan tempat hidupnya, ini kalian nanti bisa melihat dan mengamati di sekitar rumah kalian. Ada beberapa hewan yang hidup di darat, ada yang hidup di air, dan ada hidup yang di udara. Contoh hewan hidup di darat yaitu kucing, sapi, kelinci, kuda, dan lain-lain. Nah, untuk hewan yang ada di darat ini dia untuk sistem geraknya dengan menggunakan kaki. Dia menggunakan kakinya untuk berlari, untuk meloncat, untuk melompat, untuk memanjat, dan lain-lain. Hewan di air. Nah, kalian bisa memperhatikan dari gambar di sini ada beberapa hewan di air. Contohnya ikan, cumi-cumi, bintang laut, plankton. Nah, ini adalah contoh hewan yang ada di air. Nah, contohnya ikan di sini, ikan ini bisa bergerak dengan menggunakan siripnya. Nah, jadi anggota gerak dari ikan adalah siripnya. Yang selanjutnya adalah hewan yang hidup di udara. Hewan yang hidup di udara ini contohnya ada burung, kupu-kupu, belalang, capung, dan lain-lain. Jadi hewan yang ada di udara ini dengan menggunakan sayapnya. Dia menggunakan sayapnya dengan terbang kemana-mana. Dia bisa ke antar pulau, mungkin ke antar kota, seperti itu. Jadi hewan-hewan ini bisa melanglang buana ya. Untuk yang selanjutnya kita belajar tentang bahasa Indonesia, yaitu pokok pikiran. Apa itu yang disebut dengan pokok pikiran? Nah, kalian pasti pernah mendengar pokok pikiran itu apa ya? Nah, pokok pikiran merupakan sebuah inti dari suatu bacaan. Dan pokok pikiran itu mempunyai nama lain. Nama lain dari pokok pikiran itu adalah pikiran utama, gagasan pokok,
inti masalah, masalah utama, atau ide pokok. Kemudian, fungsi pokok pikiran. Fungsi dari pokok pikiran adalah agar para pembaca lebih cepat dalam mengidentifikasi apa yang sebenarnya ingin disampaikan paragraf tersebut. Jenis pokok pikiran berdasarkan paragraf ada 4 macam, yaitu yang pertama paragraf deduktif, paragraf induktif, paragraf deskriptif, dan paragraf campuran. Paragraf deduktif. Apa itu paragraf deduktif? Jenis paragraf deduktif adalah paragraf yang peletakan pokok pikiran akan berada pada bagian depan. Sedangkan paragraf induktif adalah jenis paragraf induktif menggunakan peletakan pokok pikiran pada bagian akhir paragraf. Yang selanjutnya adalah paragraf deskriptif. Paragraf deskriptif terletak secara menyebar untuk pokok pikirannya. Artinya, setiap kalimat penjelas atau pendukung memiliki pokok pikiran secara tersirat. Kemudian paragraf campuran. Paragraf campuran memiliki peletakan pokok pikiran yang ada pada bagian awal dan akhir paragraf. Ciri pokok pikiran. Apa saja ciri pokok pikiran itu? Nah, di sini kita bisa belajar ya. Yang pertama yaitu keberadaan pokok pikiran tidak terlalu berbelit. Pokok pikiran harus disampaikan secara jelas, bersifat umum, dan adanya kalimat pendukung. Cara menentukan pokok pikiran. Cara menentukan pokok pikiran yang pertama adalah baca seluruh isi dalam paragraf. Yang kedua, baca setiap kalimat. Yang ketiga, memisahkan kalimat utama dengan kalimat penjelas. Yang keempat, tandai informasi penting itu. Yang kelima, kenali kalimat penjelas. Yang keenam, memberikan kesimpulan sebuah paragraf. Yang terakhir, tandai setiap menemukan pokok pikiran. Nah, untuk selanjutnya kita belajar tentang SPDP, unsur-unsur dalam sebuah cover atau sampul. Yang pertama adalah terdapat judul dengan pemilihan jenis huruf yang menarik dan mencolok. Yang kedua, terdapat kalimat penjelas judul yang singkat dan mudah dipahami. Yang ketiga, terdapat nama penulis. Yang keempat, terdapat identitas penerbit. Yang kelima, menyertakan gambar yang menarik. Yang keenam, terdapat sinopsi isi buku pada belakangnya. Nah, ini adalah contoh cover buku ya. Nanti Bu Guru harapkan nanti ketika mengerjakan tugas siapkan alat-alatnya dan juga tolong dijaga, dilihat kata-katanya, dibuat semenarik mungkin, dan untuk gambarnya juga dibuat sebagus mungkin supaya kalian nanti bisa memberikan nilai tugas yang semaksimal mungkin ya. Alhamdulillah, demikianlah untuk penyampaian media pembelajaran pada pagi hari ini. Bu Guru ucapkan terima kasih. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.